sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Laura, mahasiswa keperawatan yang sedang praktek di rumah sakit ini. Nah, sebelumnya benar dengan Mbak Safa ya? Iya, benar. Ya, dengan Mbak Safa. Baik Mbak Safa, sebelumnya apa kabar hari ini? Baik. 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 Nah, seperti yang saya baca di dokumentasi Mbak Safa, Mbak Safa itu mengalami pikiran-pikiran yang mengarah untuk resiko bunuh diri. Nah, kalau boleh tahu, untuk apakah akhir-akhir ini Mbak Safa itu mengalami atau merasakan pikiran-pikiran tersebut itu muncul? Iya. Saat pikiran-pikiran tersebut muncul, apa yang biasanya Mbak Safa lakukan? Karena saya sedih banget, jadi saya sedih karena kehilangan seseorang, jadi saya pengen menyusul. Apa yang menyusul? Biasanya kalau boleh tahu dengan cara apa Mbak? Saya memukul diri saya sendiri. Pukul diri sendiri. Baik Mbak Safa, jadi akhir-akhir ini Mbak Safa sering muncul pikiran-pikiran yang mengarah untuk resiko bunuh diri ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, saat pikiran-pikiran tersebut muncul, apa sih yang Mbak Safa lakukan? Saya pengen menyakitin diri saya. Biasanya saya ini sih melukain di sini. Oh, di tangan gitu ya. Oke, kalau begitu pada hari ini saya akan mendampingi Mbak Safa untuk berbincang-bincang mengenai cara mengontrol keinginan atau risiko bunuh diri. Mungkin untuk waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit aja, karena sekarang itu jam 9 pagi ya. Jadi nanti sesi berbincang ini akan selesai jam 9.15. Untuk tempatnya Mbak Safa mau di mana? Di sini aja. Ya, baik. Apakah Mbak Safa bersedia? Iya, di sini. Oke, kita mulai saja Mbak Safa. Baik Mbak Safa, pada kali ini kita akan membahas cara mengendalikan perilaku dan pikiran yang mengarah ke resiko bunuh diri. Nah, seperti yang kita ketahui, resiko bunuh diri itu merupakan keadaan di mana itu Mbak Safa memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan untuk bunuh diri, yang biasanya disebabkan karena emosional, psikologis, atau nah, tujuan pada pertemuan kali ini itu supaya nanti Mbak Safa mengetahui bagaimana cara mengendalikan pikiran tersebut sehingga nanti kondisi yang sekarang Mbak Safa sekarang alami itu nanti tidak jadi lebih parah gitu. Nah, sebelum kita mulai Mbak Safa, kita harus memastikan lingkungan di sekitar kita itu aman dari benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri. Nah, contohnya itu ada pisau, ada gunting, ada cutter, ada kayu, dan ada batu. Apakah Mbak Safa paham? Iya. Nah, kalau misalkan di sekitar Mbak Safa itu ada benda-benda yang bisa membahayakan diri Mbak Safa, sebaiknya Mbak Safa itu menjauhi dan diusahakan untuk jangan memegang benda tersebut. Begitu ya, sudah paham? Oke, kalau begitu kalau misalkan saya ajari cara mengendalikan pikiran-pikiran atau mengusir pikiran-pikiran yang sering muncul di kepala Mbak Safa. Oke, jadi caranya itu Mbak Safa bisa. Nah, nanti cara menghilangkan suara tersebut saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Nanti Mbak Safa bisa ikuti. Gini, jadi caranya Mbak Safa bisa menutup telinga menggunakan tangan rapat-rapat, terus ngomong ke diri sendiri. Bilangnya, jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu. Seperti itu. Apakah Mbak Safa bisa mencontohkan? Bisa. Jauhi saya, pergi kamu palsu. Iya, bagus sekali. Jadi nanti kalau misalkan pikiran itu atau suara-suara tersebut muncul, Mbak Safa bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan cara tadi, Mbak Safa itu bisa mengontrol diri Mbak Safa sehingga tidak terjadi resiko bunuh diri seperti itu. Nah, untuk sesi kali ini, bincang-bincang kali ini sudah selesai.
Nah, kalau boleh tahu, setelah berbincang-bincang pada kali ini, apa sih yang Mbak Safa rasakan? Saya merasa lebih tenang, terus tahu gimana cara mengendalikan pikiran saya. Oke, jadi tenang dan tahu cara mengendalikan pikiran. Nah, mungkin bisa disebutkan gimana cara mengendalikan pikiran itu? Kalau pikiran-pikiran itu datang dari itu telinga, terus saya ngomong ke diri saya sendiri kalau suara itu tuh palsu, terus saya nggak mau dengar dan harus pergi. Iya, betul sekali. Nah, tadi itu kan saya sudah menyebutkan ya benda-benda yang berbahaya yang harus Mbak Safa jauhi. Boleh disebutkan? Contohnya pisau, Ya, gunting, betul. cutter, kayu, sama batu. Ya, betul sekali. Nah, baik. Mbak Safa sudah paham ya? Baik Mbak Safa, karena sekarang sudah jam 9.15 ya, saya cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Nah, besok di jam 9, apakah Mbak Safa setuju? Kalau setuju, Ya, kita akan melakukan pertemuan kembali. Tepatnya mau di mana Mbak Safa? di sini aja. Oke, jadi besok kita mau bertemu lagi di sini di jam 9 untuk membahas cara berpikir positif. Seperti itu ya. Apakah Mbak Safa bersedia? Iya, bisa. Oke, kalau begitu karena sudah jam 9.15, saya akan kembali ke ruangan saya terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Mbak Safa cepat pulih. Saya permisi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. I just had to let you know you're